Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Satu wabarakatuh. minggu kita tidak berjumpa dan satu minggu pula kita sudah bicara tentang BPJS sama dokter Kasali Situmorang. Nah, Sabtu ini kita membawa seorang kawan juga, orang anak kita sendiri karena papanya adalah kawan karib kita yang sangat dikenal di Medan. Dia bernama Puji Ratu Perisa, putri dari Martius Ratu Perisa, sahabat setiap orang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Puji ini banyak kiprah yang kuperhatikan di Facebook dan dia termasuk yang berada di garda depan. Kita bicara nanti tentang bagaimana Puji dalam kiprahnya dan tentu kita mungkin juga harus bicara tentang papanya yang sangat fenomenal di Medan. Ji, good morning. Good morning. Oke. Apa kabar om semua? Ya, Kabar baik. Jadi gini, Nah, setelah kau perkenalkan tadi Puji itu, aku terbayang teruskan gini. Nah, kita sekarang berhadapan kepada emak-emak milenial ya, era milenial sekarang ini. Boleh dikatakan emak-emak sekarang ini kan sudah tidak ada pemisahan ya. Kalau dulu kan emak-emak kalau jumpa-jumpa sama om-omnya atau kawan-kawan ayahnya tuh agak sedikit sungkan-sungkan gitu ya. Tapi aku puji, nah, begitu deh. Puji bahwasanya mampu dia untuk bisa berkomunikasi dengan kita sebagai teman-teman almarhum ayahnya kan begitu ya Puji. Nah Puji, kalau lihat daripada sekarang apa yang Om sampaikan tadi kan, Om ikut kembali muda, Bahar muda, Hari muda jadinya, Idrus Jaya jadi muda. Karena jumpa sama anak yang muda kan begitu ya. Iya. Aku tak sangka anakku gini cantik jadi. Sampai aku pun sudah jadi susah cakap begini ya. Tapi kalau memandang bahwasanya Puji ini adalah anak, jadi tak jadi pikiran awak yang negatif lah. Getek kali, getek. Itulah dia kan, gitulah jahatnya orang tua tuh sekarang. Bang Ali, memang Oh, secara legal sekarang ada OTG, Bang. Apa itu? Orang tua Orang tua kata. kata. Ya. Tapi itulah syukurnya. Untung di awal udah diingatkan Hari tadi, itu anak kawan kita katanya. Oh iyalah pula. Kita harus sadar diri. Nah Puji, kalau lihat anak-anak mak-mak milenial sekarang ya, kayaknya kan sudah mulai mampu untuk bisa diikut di dalam alam milenial ini kan. Tentu bagaimanapun itu diawali pasti dari pengetahuan, ilmu, pendidikan. Nah, kalau mau bicara dengan Puji ini background pendidikannya apa sih? Makanya bisa mampu untuk bisa jadi ASN yang baik. Ya, makasih om semua. Senang sekali Puji bisa berada di dalam forum ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jadi seperti tadi Om bilang. Tapi Puji, khususkan Om lah ya, Om yang bertanya ke orang itu tahu saja. Ya Om. Om Alis, jadi gini, Puji itu sebenarnya tidak mau terikut seperti dengan sebutan emak-emak milenial, karena Puji lebih memilih untuk jadi orang tradisional gitu. Karena kenapa Puji itu bisa tidak sungkan ngobrol sama Om semua, karena memang Papa itu memang mendidik Puji itu dari kecil itu untuk bisa punya percaya diri gitu. Papa itu selalu melibatkan Puji dalam kegiatan aktivitas beliau, misalnya dalam kegiatan organisasi, ke kantor, dia selalu membawa Puji, ini anakku, ini anakku. Ya. Jadi ketika sekarang ketemu sama orang-orang yang cukup punya nama lah di Medan itu, Puji nggak canggung lagi, karena Puji kenal beliau ketika beliau... Puji, pengetahuan Puji tentang Papa almarhum, apa yang bisa diingat oleh Puji? Nanti mungkin barangkali ditambah Om Hari, Om punya ini ya, hubungan erat juga dulu, termasuk Om dulu dari mulai remaja, dari beliau belum kawin, Om belum kawin kan. Yang pasti Papa itu dari dalam cerita beliau kepada Puji, dia adalah anak miskin yang punya kemauan dan punya mimpi besar. Tapi besaran mimpi bagi Papa itu nggak sama dengan besaran mimpi orang tua pada umumnya. Mimpi Papa itu hanya bisa menyekolahkan kami sampai sarjana, hanya itu. Nah, kemudian entah ya, Puji itu kan seorang anak itu kan pasti punya banyak tokoh idola ya. Semua orang pasti punya tokoh idola. Nah, tokoh idola Puji itu cuma satu gitu, Papa. Jadi semua hal tentang Papa itu plek-plek 100% Puji tiru. Sehingga Puji membuat PR dalam diri Puji bagaimana semua dalam tahapan hidup Puji itu bisa buat Papa bangga. Sehingga dari TK, SD, SMP, SMA, Puji memilih untuk jadi orang yang bisa unggul gitu. Dan itu semua belajar dari Papa. Sehingga dari perjalanan pendidikan itu akhirnya Puji memilih masuk sekolah STPDN. Kalau STPDN itu, pilihan STPDN itu karena ketika Puji lulus tes MPTN, Puji nggak lulus, lalu Puji tanya mama,
Itu Mak, kemauan Puji atau memang atas desakan Papa untuk masuk STPDN tuh? Papa tidak pernah menyuruh Puji masuk STPDN. Nah, Oke. Jadi jadi kemauan kalau Puji. Bebas ya. kalau pilihan masuk STPDN itu adalah saran Mama. Mak, masuk apa ya? Kuliah apa ya? Yang kalau tamat kuliah Puji langsung kerja. Kalau Ya. kau mau sekolah STPDN, sekolah apa itu? Sekolah calon pejabat, kata dia. Kau kan mau jadi pemimpin, di sanalah belajarnya. Jadi semua proses pendaftaran itu Mama lah yang susun. Papa tuh nggak tahu apa-apa. Cuman ketika Mama sampaikan sama Papa, Puji masuk STPDN, dia cuman, oh bagus. Jadi Papa sama kami tuh berdua nih tidak ekspresif, Om. Jadi begini Puji, kalau Om sendiri ya, nanti mungkin Om Hari atau Om Idrus atau Om Bahar atau Om Jaya ya akan bisa cerita tentang apa. Om kenal dengan Papa almarhum itu ya pada tadi seperti Om bilang tadi itu pada masa-masa remaja. Boleh dikatakan bahwasanya kelakuan pada saat itu mungkin Papa juga, kami juga, tapi selalu kami minta perlindungan itu melalui almarhum Papa. Ada peristiwa apa aja, jadi bisa Puji tangkap itu. Siapa Papa tuh kan begitu. Iya. Ya, jadi kalau boleh dikatakan kalau setiap ada permasalahan, misalnya kan biasalah zaman kami remaja dulu kan perkelahian itu kan biasa. Jadi selalu kita minta, selalu mengadunya kepada Papa itu kan gitu. Yus, ini ada persoalan aku nih sama anak-anak. Nah, begitu persoalannya kan. Bahkan kadang-kadang kan dengan hubungan-hubungan baik kita kan, ya kebetulan tempat Papa dulu selalu bermain itu di rumah Mustafa tuh ya, anak Pak Said dan Brimob dulu. Brimob, ya. Ya. Ya kemudian di sana Papa kumpul, ada rame-rame lah di sana kan begitu ya. Kami juga kumpul di dekat situ. Makanya Om bilang bahwa Papa tuh memang betul-betul ada sesuatu yang Om ingat sekali. Jiwa apanya tuh, membantu tuh, membela kawan. Itu bukan main. Jadi sebetulnya yang mungkin Bang Halis agak segan menyebutkan, banyak orang menganggap bahwa seorang Martius Latu Perisa itu preman. Ya. Iya, betul. Nah, kita juga berpandangan begitu sempat. Ya. Tapi ketika kita mengenal dia, karena kita mengenal dia dari usia belasan tahun, nggak ada, jiwa preman itu tidak ada. Nah itu yang aku bilang, karena preman itu adalah satu cara untuk hidup, untuk survive. Ya. Waktu itu kan ada orang yang mengatakan begini, siapa yang kuat dia menang. Pada saat itu memang kelompok itu yang punya radio juga, itu adalah kumpulan mereka-mereka yang tukang berantem semua. Play with me 'cause you're playing with fire. Di situ ada Buyung Berlan, ya. Ada Adi Pato. Ada Adi Pato, betul. Itu semua yang bangsa orang keras. Mereka menantang Karena itu. mungkin begini Om. Karena mungkin begini Om. Papa nggak punya apapun yang bisa diandalkannya selain keberanian. Seperti yang aku bilang. Nah, dia hanya punya keberanian. Untuk survive, untuk bisa bertahan hidup. Dia berani tapi bukan nekat orangnya, kan begitu. Ya, jadi kalau tadi aku perhatikan ungkapan Puji menarik, ya, artinya dia punya satu panutan dan itu cerminan dari berkembangnya karir dia. Jadi sebenarnya kalau kita melihat siapapun dia, apakah misalnya tadi bagaimana pandangan orang terhadap bapaknya gitu ya, Martius. Jadi sebenarnya yang saya menangkapnya justru dia punya kemampuan manajemen, how to manage ya, bagaimana memanage orang-orang itu sehingga karena ada di kelompok preman-preman tadi karena dia punya bermodalkan keberanian ya terus terang aja apalagi dengan Latu Perisa orang tahu lah ya orang Ambon punya keberanian. Nah, tapi yang menarik bagi saya sebenarnya sekarang ya dengan adanya Puji tadi diungkapkan oleh Sari aku malah nggak ikutin, mungkin setelah ini aku ikutin tuh jejaknya Puji karena juga aku aktif di Facebook tapi menarik ya, artinya dia bisa mengambil sisi-sisi positif dan berlindung di bawah kekuatan pengaruh bapaknya itu. Nah ini menarik bagi saya. Misalnya membuat keberanian bagaimana berhadapan dengan orang-orang. Ini kan karena dia dilatih dari mulai kecil. Iya, Puji dilatih dari kecil. Misalnya Mama itu cerita, misalnya ada masalah organisasi, masalah KPPI, Puji hadir dalam percakapan mereka di rumah gitu. Jadi bagaimana misalnya ada pertengkaran antara OKP datang ke rumah ketua, gini ketua, Puji melihat itu dan setiap ada orang-orang mungkin yang datang ke rumah ingin perlu advice Papa gitu kan. Puji di belakang kamar di dekat teras tuh ada kamar pembantu. Ada di belakang kamar pembantu tuh Puji bawa pulpen sama kertas Om. Nah, jadi kalau kau gini, jadi apa-apa kalimat-kalimat Papa itu kan merdu ya didengar ya, kata-katanya tuh menggelora gitu. Kalau dia udah ngasih arahan sama anggotanya atau sama kawan-kawannya atau siapapun yang datang ke rumah. Jadi itu Puji catat. Nah, Puji catat di dalam buku diary dan buku diary itu masih ada sampai sekarang.
Itulah yang Puji bawa, jadikan bekal untuk perjalanan hidup ini. Sehingga ketika Papa pergi kemarin 2018, Puji merasa Papa udah nggak ada utang sama Puji. Dia udah cukup memberikan pijakan lah gitu untuk Puji lanjutkan hidup gitu. Itulah makanya tadi kan kalau dengar cerita dari Puji ini ya, saya melihat ada suatu perubahan ya daripada almarhum Papa kalian itu ya. Mungkin setelah perkawinan, setelah pernikahan, setelah dia ketemu dengan Mama Puji kan begitu ya. Karena kalau yang Om tahu dulu tuh, pola berpikir almarhum Papa itu sederhana sekali. Ya, cuek-cuek aja deh orangnya. Persoalannya, bahkan dengan kadang-kadang dengan pisan muka, alah apa itu persoalan? Begitulah gaya dia tuh kan begitu. Ya. Jadi kesederhanaan dia itu seperti kalau dibilang Idrus tadi dia manajemen. Setahu aku dalam pergaulan mungkin kami pada saat itu remaja tak sampai jauh begitu apanya. Cara berpikir kami adalah cara keberanian, cara berpikir adalah kesederhanaan. Jadi gini Bang, manajemen ini nggak bisa diartikan di dalam arti misalnya itu saintifik banget bahasanya manajemennya. Tapi itu bisa saja dia lahir secara otodidak. Jadi sebenarnya kalau saya melihat dia itu sebagai leader. Dan leader yang sukses itu bisa melahirkan leader-leader yang lain, antara lain anaknya. Jadi gitu loh, yang dicatat oleh satu hal terus yang bisa aku catatkan bahwa sebenarnya Martius ini adalah anak seorang polisi. Bentar Om, Nil Belanda Om. Ya, betul. Jadi aku tahu sekali pada saat itu untuk masuk sebagai FKPPI, jadi sempatlah Martius ini ditolak karena katanya polisi Belanda. Sementara bapak aku juga adalah polisi di zaman Belanda, bukan polisi Belanda. Sehingga waktu itu Martius agak susah masuk. Kemudian bapak aku lah yang menerangkan bahwa benar. Orang tua yang Martius ini polisi. Anak buah saya, kata bapakku. Ya, masuklah dia ke FKPPI. Disitulah kami mulai akrab. Ya. Sebetulnya boleh dibilang, aku sebenarnya nggak begitu kenal Martius ini sejak kami umur 18, 17, 18 baru kenal. Begitu kami main radio, kami baru kenal. Ya. Dan Martius ini, itu orang yang kalau kita nggak sapa dia, angker kita lihat dia. Nah, karena dia itu sangat strict. Tetapi pernahlah satu hari aku mendengar dia siaran di radionya si Mus. Aku lupa nama radio itu. Profesi kali ya. Yang pertama ya. Masih di rumah si Mus. Nah itu dia tiba-tiba malam-malam kira-kira jam 2 dia siaran. Dia mengeluarkan hadis-hadis. Aku kaget loh. Orang yang dikenal sebagai preman tetapi dia bicara hadis. Aku masih ingat malam-malam aku dengar ini. Ini orang fasih sekali bicara dan bicara tentang agama. Nah ketika bertemu aku tanya pada dia suatu saat. Karena begini gitu. Pernah kami berpikir untuk membuat biografi dia. Dia ceritakan tahu apa? Bagus tuh. Aku tidak tinggal di rumah katanya. Kenapa? Begitulah kami miskin ya. Ini sorry aku mengerap kata Puji tadi. Yang ada di rumah kami itu Rusbang 1 ya di dekat pintu dan lantai kami tanah katanya. Jadi kalau aku mau tidur berebut sama bapakku. Kalau bapakku sudah tidur di Rusbang tuh, aku nggak mau tidur di mana katanya. Jadi aku pergilah ke Masjid Raya. Dia tidur di Masjid Raya terus. Nah kadang-kadang yang azan itu pun dia. Yang azan tuh dia bilang aku azan. Jadi aku belajar agama di sana karena setiap hari. Jadi pendidikan agama itu yang mungkin aku bilang tadi menyinggung Idrus. Manajemen dirinya itu dibentuk oleh kekuatan lingkungan agama ya, karena dia ada di masjid setiap hari. Masjid itu masjid raya dan dekat rumahnya. Itu yang aku lihat. Saya motong sedikit kalau boleh. Itu bagus itu kalau Pak Isari itu mumpung ada Puji supaya ditulis buku tentang beliau. Tapi satu tadi sebenarnya yang bisa saya tangkap dari pembicaraan itu adalah tingginya solidaritas beliau kepada teman dan lingkungan. Ini sebenarnya dasarnya ini juga menjadi modal untuk komitmen kepada teman dan lingkungan. Dan saya lihat terus terang kalau kita membahas sebagai anak Medan itu yang kurang sekarang di Medan dan sekitarnya. Solidaritas seperti ini. Ketika kita membahas kemarin persoalan olahraga, Medan Sumut sebagai PON mendatang. Dan sampai sekarang belum ada orang bercakap tentang itu. Dan kemudian teman kita anggota DPR mengatakan ada 30 mereka dan 4 anggota DPD di kumpul gubernur. Sampai sekarang tidak ada realisasinya.
untuk membantu Sumut loh. Kan saya gambarkan itu Sumatera Barat bagaimana mereka dapat Prasamya Karya Nugraha karena solidaritas mereka membangun daerah itu tinggi. Nah mungkin itu sekarang yang harus diperhatikan oleh orang-orang Medan atau orang-orang Sumut. Sudah lemahnya solidaritas atau komitmen pada lingkungan dan kepada pertemanan ini. Ini mungkin catatan yang menarik bagi saya. Darah daripada almarhum tuh, ya saya syukur sekali ya. Itu jauh bisa jatuh turun ke Puji. Anaknya ya. Kenapa? Kalau kita lihat kegiatan daripada Puji sekarang ya, bergerak di kegiatan sosial. Ini bagaimanapun tak bisa diciptakan oleh Puji sendiri tanpa ada darah yang menetes dari almarhum ayahnya.